Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again, guys. Kali ini, mari kita belajar bahasa Inggris untuk peminatan ya, atau lintas minat. Materi ini ada juga untuk kelas 11 bahasa ya, untuk SMA maupun MA. Oke, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu agar materi yang kita pelajari ini dapat kita serap dan kita pahami dengan baik. Dan semoga ilmu yang didapat menjadi bermanfaat bagi kita semua di kehidupan yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, let's go. Mengapa sih kita harus belajar materi poem in English? Nah, kita harus mempelajarinya karena sesuai dengan kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem, lisan, dan tulis, dengan memberi dan menerima informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem terkait kehidupan remaja. Oke, kesimpulannya seperti ini. Sesudah kamu mempelajari materi tentang puisi dalam bahasa Inggris lintas minat atau disebut juga peminatan, kamu dapat menangkap makna dari puisi yang kamu baca, dan kamu pun bisa menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang membangun puisi tersebut. Itu ya tujuan utamanya. Okay, before we start our lesson about poem, ada baiknya you have to know first about the vocabulary list that you should know. Okay? Apa aja sih vocabulary yang harus kita pelajari untuk memudahkan kita mempelajari poem ini? Ya, pertama adalah puisi. Puisi disebut juga poem atau poetry. Karya sastra disebut juga literary works. Diksi, diction. Citraan atau imagery. Rima atau sajak, rhyme. Bait, stanza. Baris, lines. Typography. Majas, figure of speech. Dan kata konkret atau concrete words. Ini adalah daftar kata yang harus kamu ketahui agar kamu tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ini selanjutnya. Okay, let's go on. Well, do you know who are they? There are so many Indonesian famous poets. Ada banyak sekali penyair Indonesia yang sangat terkenal. Di antaranya Bapak Sapardi Djoko Damono dengan puisi-puisi yang agak romantis gitu ya. Lalu ada W.S. Rendra si burung merak, ada Taufik Ismail, dan ada juga yang paling legend yaitu Chairil Anwar ya, dari angkatan 45-nya. Lalu ada Pak Joko Pinurbo, kalau nggak salah namanya ini. Lalu ada Sutarzi Kazum Bahri, Presiden Penyair Indonesia. Ada juga Bapak Jawawi Imron dan Bung Hasan Aspahani. Oke, mereka adalah tokoh-tokoh penyair di Indonesia. Sudah tahu kan karya-karya mereka? Oke. Nah, selanjutnya, yuk. Do you know who they are? Apakah kamu tahu siapa mereka? Ini adalah famous poet in international. Penyair yang sangat terkenal di dunia internasional. Siapa sih yang tidak tahu William Shakespeare? Ada begitu banyak puisi yang dia tulis. Dan dia adalah penulis yang sepertinya karya-karyanya tidak pernah lekang oleh waktu. Juga ada Maya Angelou, ya, yang menyuarakan banyak sekali gerakan feminis. Ada William Wordsworth, ada juga Edgar Allan Poe, dan yang paling romantis ada Robert Frost. Nah, apakah kamu sudah pernah membaca karya mereka? Di dalam video berikutnya, kita akan membahas puisi-puisi yang sudah mereka tulis. Oke? Sekarang kita akan fokus ke materi kita dulu, ya. Oke, why we have to study about a poem? The first, we have to know what is the social function. The social function of poem are expressing your heart or feeling.
fungsi sosial dari sebuah puisi adalah untuk mengekspresikan perasaan. Perasaannya siapa? Perasaan kamu atau juga perasaan penyair. Lalu yang kedua, puisi menjadi a media for conveying criticism and anxiety. Puisi adalah media untuk mengungkapkan kritik sosial, berkaitan dengan kehidupan manusia misalnya, dan juga kecemasan. Kecemasannya siapa? Kecemasannya para penyair. Atau juga kecemasan yang dialami oleh banyak orang namun ditangkap oleh penyair itu. Lalu, apalagi fungsi sosial dari sebuah puisi? Fungsi sosial berikutnya adalah giving motivation. By reading a poem, a great poem, for example, you can get a high motivation to do something. Nah, itu adalah salah satu social functionnya. Lalu apalagi? To return a fun, ya, untuk menemukan kegembiraan, kebahagiaan juga. And then to develop human cognitive and affective. Nah, ini adalah poin yang paling penting dari pembelajaran tentang poem, yaitu di bagian prakteknya nanti kamu harus mampu membuat sebuah puisi dengan tema remaja. Nah, ketika kamu mempraktekkan bagaimana sih menulis puisi yang baik dan benar, itu kamu secara tidak langsung sudah mengolah your cognitive and affective kamu. Oke? Jadi, paham ya? Why we have to study about poem? Because there are at least 5 social function about poem. Okay? Next, let's go on about the definition. Poem is a noun. Poem itu merupakan kelompok kata benda. Something that arouses strong emotion because of its beauty. Sesuatu yang bisa meningkatkan emosi-emosi yang sangat kuat karena keindahan-keindahannya. Okay? Selain itu juga, it is a partakes of the nature of both speech and song that is nearly always rhythmical, usually metaphorical, and often exhibit such as formal element as meter, rhyme, and stanzaic structure. Okay? Ada juga beberapa definisi lainnya seperti poem itu sama dengan poetry. Poetry is a literary work. What is literary work? Yes, literary work is karya sastra in the form of an expression of the author's heart in which there are lyrics, rhymes, and rhythm in each line, packaged in imaginative language and arranged with dance and meaningful words. Jadi poetry itu adalah sebuah karya sastra yang dibentuk dari ekspresi si perasaan dari si penulis, ya, si penyair. Di dalamnya ada lyrics, ada rhymes juga. You know rhymes tadi apa? Masih ingat kan? Ayo, masih ingat ya. Rhymes adalah rima atau sajak, ya. Ada stanza gitu, oke? Okay, now let's go on. About the definition of poetry, ya, based on some expert. Ada beberapa definisi poetry berdasarkan para ahli. Pertama dari James Rivers. Poetry is an expression of language that is full and rich in allure. H.B. Yasin mengatakan, poetry is a literary work that is spoken with a feeling which contains thought and responses. Sementara Sumardi menegaskan bahwa poetry is a literary work in which language is condensed, shortened, and given a rhythm with a coherent sound and words with figurative meaning or imaginative. Ini lebih jelas lagi pengertian dari Sumardi. Dan Herman Waluyo juga memberikan definisi bahwa poetry is a literary work that expresses the thoughts and feelings of the poet imaginatively and is composed by focusing all the power of language in a physical structure and in inner structure. Oke, dari beberapa pengertian tentang puisi yang diberikan oleh James Rivers, H.B. Yasin, Sumardi, dan Herman Waluyo, maka kita dapat menarik kesimpulan mengenai definisi puisi, yaitu poetry is a type of literary work that has elements of rhymes, stanzas, lines, and typography. Ini singkatnya ya. Jadi poetry itu adalah sejenis karya sastra yang memiliki beberapa unsur. Seperti apa unsurnya? Unsurnya ada sajak, ada bait, ada baris, dan juga ada tipografi. Nah, masing-masing nanti akan dibahas ya. Oke. Poetry characteristic. There are 6 characteristic about poetry. Ada 6 ciri dari poetry. Yang pertama, poetry has a regular rhyme or rhyme. Poetry has a connotative meaning. Dia memiliki makna konotatif ya.
Kalian pasti masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia juga, karena bahasa Inggris ini hampir-hampir mirip ya dengan bahasa Indonesia. Ada denotatif dan ada konotatif. Nah, poetry has a connotative meaning. Poetry is symmetrical. Poetry also uses smart poetry or rhyme patterns. Ini biasa kita temukan dalam odd poem form. Poetry consists of syntactic unity, atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita kenal dengan istilah gatra. Lalu yang terakhir, ciri berikutnya adalah the language used by poetry is denser than prose and drama. Ini adalah penekanan bahwa poetry atau puisi berbeda dengan prose atau prosa dan juga drama, di mana bahasa yang digunakan oleh poetry itu lebih singkat, lebih padat, ya, dengan makna yang konotatif. Oke. Elements of poetry. Ada beberapa unsur yang dimiliki oleh puisi. Ya, ini ada dua ya, secara garis besar ada dua. Yang pertama inner structure, yang kedua physical structure. Kita bahas satu persatu, oke? The inner structure of poetry is an element of poetry development in the form of meaning that is not visible to the eye. For example, theme, tone, atmosphere, feeling, and message are purpose. Jadi struktur batin. Nah, puisi ini memiliki dua elemen. Yang pertama struktur lahir dan struktur batin. Yang kita bahas pertama adalah struktur batin atau jiwanya. Struktur batin ini adalah sebuah elemen atau sebuah bagian dari poetry yang bentuknya tidak bisa dilihat dengan mata. Gitu. Kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakan. Apa sih theme? Theme itu apa? Tema, ya. Ada tone, ada nada. Apakah puisi itu bernada seperti kritik, apakah nada marah, apakah nada sedih, atau nada gembira, atau semangat yang meluap-luap, itu tone. Ada atmosfernya. Atmosfer berarti ketika orang itu membacakan puisi itu kita tahu, oh ini atmosfernya dalam kondisi seperti ini misalnya. Lalu ada feeling dan message atau pesan yang ingin disampaikan penulis dari sebuah puisi. Nah, itu disebut dengan bagian batin atau bagian dalam. Oke, yuk kita bahas ya. Theme atau meaning is this element in the form of an implied meaning that the writer wants to convey to the reader or listener. Theme ini tema atau makna. Makna apa sih yang ingin diungkapkan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar? Tone is the attitude of the poet toward his audience, which is related to meaning and taste. From the tone that is heard, the audience can conclude that the author's attitude is dictating, patronizing, looking down on, or other attitude. Jadi kalau tone ini nada ya, nada yang digunakan oleh si penyair terhadap bacaannya atau terhadap puisinya yang dia tujukan kepada pendengar. Dari nada yang digunakan, maka pendengar bisa melihat, oh si autor ini sedang mendikte dia, oh sedang menjelaskan sesuatu kepada dia, atau bahkan mungkin sedang meremehkan atau menyindir dia, itu seperti itu. Lalu yang berikutnya ada the physical structure of poetry is, ini bagian elemen yang kedua ya. The physical structure of poetry is an element of poetry that can be seen and observed directly with the eye. Ini kebalikan dari yang pertama, dari yang inner structure. Kalau inner structure tadi cannot visible by our eye, tapi kalau physical structure ini can be seen, bisa dilihat, and also can be observed, dan juga bisa diamati secara langsung. Kenapa? Karena memang terlihat sekali. Contohnya apa? Diction, imagery, figure of speech, concrete words, typography, and rhyme. Dari keseluruhan, yang paling mudah dilihat adalah typography. Apa sih typography? Let's check. Ya, check it out. Okay, what is diction? Oke, pertama kita bahas dulu, what is diction? Diction atau dalam bahasa Indonesia adalah diksi, yakni pemilihan kata, ya. Nah, diction is the choice of words by a poet to get the effect he wants. Diction adalah pilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk memperoleh efek yang dia inginkan. The choice of diction in poetry is very influential with the meaning the poet wants to convey. Nah, pilihan dari diksi yang digunakan dalam puisi ini sangat penting sekali karena bisa mempengaruhi makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Ada begitu banyak kata-kata yang bisa digunakan untuk menyatakan perasaan, seperti sayang, cinta, gitu ya. Nah, di sini
penyair akan memilih dari beberapa pilihan kata mengenai perasaan itu, mana yang betul-betul dia inginkan sehingga pembaca maupun pendengar dapat catch gitu, dapat menangkap makna yang dia inginkan. Karena setiap kata memiliki makna khusus ya, makna tersendiri. Lalu tipografi. Nah, ini yang paling mudah dilihat dalam sebuah puisi, yaitu tipografi. Ada yang bentuknya bird, burung, ada yang seperti heart, hati, ada yang question mark gitu ya, ada yang zigzag, itu macam-macam bentuknya. Nah, what is typography? Typography is a form of poetry format. Bentuk formatnya puisi itu sendiri, such as line arrangement, paper border, right, left, up, down, atau the typeface use. This element affects the meaning of the content of the poem itself. Nah, elemen berupa tipografi ini bisa mempengaruhi maknanya juga. Gitu. Ada yang penyair begitu menekankan kepada pemilihan kata tanpa memperhatikan tipografinya. Tapi ada juga penyair tertentu yang lebih memilih bentuk tipografi puisi ketimbang pilihan diksinya. Itu tergantung dari pesan yang ingin dia sampaikan gitu ya. Jadi kalian jangan bingung. Oke? Kita lanjutkan ya. Tentang figure of speech. Do you know what is figure of speech? Ya, figure of speech itu adalah majas. Nah, it is the use of language by describing something with a special connotation so that the meaning of a word can have many meanings. Ya, ini adalah penggunaan majas dalam puisi. There are so many figure of speech ya. Kita bahas 9 aja, oke? Okay? Yang pertama, metaphor atau metafora. This is a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which is not literally applicable. Seperti dalam puisi, The road was a ribbon of moonlight. The road is not really a ribbon actually, but here the poet atau penyair menggambarkan the road itu atau jalan itu sebagai a ribbon of moonlight. Nah, kata a ribbon of moonlight ini adalah majas metafor. Similar, a figure of speech involves the comparison of one thing with another thing of a different kind, used to make a description more emphatic or vivid. Such as in she runs like the wind gitu. Dia berlari seperti angin. Nah, kata seperti angin berarti kan kenceng gitu ya, cepat banget ya dia larinya. Nah, itu dia menggunakan majas similar. Personification. The attribution of a personal nature or human characteristic to something non-human, or the representation of abstract quality in human form. Dalam puisi atau dalam contohnya ya, itu the ocean snarled and founded against the shore. Nah, against the shore. Samudra ini kok bisa melawan pantai gitu. Sementara samudra itu kan katakanlah dia kata benda yang bukan mengacu ke human ya. Tapi dia mendapat perlakuan seolah-olah dia memiliki kualitas manusia, yaitu melawan, against. Okay. Yang keempat, alliteration. Alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Example, preach to the people, but practice it yourself. Okay. Majas berikutnya yaitu hyperbola, a great exaggeration for effect. Hiperbola sama seperti pengertian yang sering kamu temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Contohnya di sini, she covered him with a million kisses. Saking banyaknya ciuman yang dia berikan, maka penulis ini menggunakan kata covered him with a million kisses. Tidak terhitung ciumannya, jadi sampai semillion gitu, ditahan gitu ya. Assonance. Resemblance of sound between syllables of nearby words arising particularly from the rhyming of two or more stressed vowels, but not consonant. Example, sonnet or forage, but also from the use of identical consonant with different vowels. Contohnya kata killed, called, and curled. Onomatopoeia. Ini adalah the formation of a word from a sound associated with what is named. Pembentukan kata ya dari suara itu.
suara atau bunyi yang berhubungan dengan namanya. Contoh, fireflies weird and talk of the ball itu. Jadi bagaimana sih bunyinya benda itu? Nah, bunyinya itu digabungkan dengan nama si benda. Itu disebut dengan onomatopoeia. Itu secara sederhananya seperti itu ya. Oke, rhyme. Rhyme ini correspondence of sound between words or the ending of words. Rhyme atau rima ya adalah correspondence of sound between words or the ending of words, especially when these are used at the end of lines of poetry. An example would be, roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Nah, di sini jelas ada rimanya gitu. Suaranya yang ditampilkan di akhirnya itu sama, blue and you, seperti itu. Kamu bisa temukan dalam puisi-puisi di bahasa Indonesia kalau kamu masih bingung mencari contoh dalam bahasa Inggris. Okay? Rhythm. Rhythm is a recurring movement of sound or speech. An example of rhythm is the rising and falling of someone's voice and someone dancing in time with music. Okay, and then what is concrete words? Do you know what is concrete words? Ini adalah unsur kebahasaan yang ditemukan juga dalam puisi ya. Concrete words. Concrete word adalah kata konkret ya. What is kata konkret? Kata konkret is words that allow images to occur. Concrete words like twilight gems describe a beach or a place that corresponds to the arrival of twilight. Concrete word gitu. Kata-kata yang konkret, bukan abstrak ya. Itu lawannya seperti itu. Ada juga unsur imagery dalam puisi. Imagery is an image, ya. Sebuah image, sebuah gambaran. It is a picture that gives listeners or readers as if seolah-olah they can see, hear, feel, or experience the things contained in the poem. Ada beberapa macam imagery. Nah, imagery ini adalah sebuah gambaran yang diberikan oleh poet, ya, penyair kepada pendengar maupun pembaca, seolah-olah pendengar maupun pembaca ini dapat melihat, mendengar, turut serta merasakan, bahkan mengalami hal-hal yang ditulis oleh penyair dalam puisinya. Itu disebut dengan imagery. Okay. There are 6 types of imagery. Ada 6 jenis imagery. Ada visual, ya, yang bisa dilihat oleh mata kita. Itu ada auditory yang bisa didengar oleh telinga kita gitu ya, olfactory, ada feeling, ada tactile, and also movement images. Unsur berikutnya yaitu rhyme or rhythm. It is similar with sound in the delivery of poetry from the beginning to the end of the poem. There are 3 forms of rhyme ya. Ada 3 bentuk dari rima, yaitu onomatopoeia. Ini yang paling gampang, sound imitation. For example, a prank that reveals something is broken. Lalu ada the internal form of the sound pattern, namely alliteration, assonance, final equation, initial equation, intermittent rhyme, big rhyme, full rhyme, repetition, and etc. or so on. Lalu bentuk yang ketiga, repetition of words atau pengulangan kata, namely the determination of high and low, long and short, loud or weak, gitu ya. Itu ada pengulangan kata seperti itu. Oke, mari kita bahas bagian the inner structure of poetry atau bagian dalam dari poetry atau jiwanya, unsur kebatinannya itulah, bukan kebatinan dalam ini kebudayaan itu ya, tapi ini unsur batin atau unsur jiwa. Ada beberapa ahli juga menyebutnya sebagai rohnya puisi gitu. Minimal ada 2 ya yang harus kamu ketahui dari bagian inner structure of poetry. Yang pertama the message, yang kedua the feelings. The message is the message from the author. Pesan yang disampaikan oleh author. What the author wants to convey to his audience. Gitu. Yang kedua adalah feelings. Feelings that are something based on the background of the poet. For example, religion, education, social class, gender, social experience. Bagian feelings ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang si penyair sendiri ketika dia menulis puisi tersebut. Kita tahu bahwa
latar belakang seseorang saat dia mengambil pendidikan, misalnya apakah dia mengambil pendidikan timur atau barat, itu akan mempengaruhi cara dia menulis puisi, cara dia mengungkapkan pesannya dalam puisi. Gitu. Bagaimana kepercayaan dia terhadap sang pencipta, yaitu religionnya, gitu ya. Lalu sosial kelas dia antara yang middle class dengan yang high class itu akan berbeda sekali penyampaiannya. Termasuk juga gender antara penyair wanita dengan penyair pria dalam melihat satu tema yang sama pasti juga akan menulis dalam bentuk yang berbeda. Dan yang terakhir diantaranya adalah social experience. Nah, pengalaman sosial dalam hal ini, social interaction among human, itu ya, hubungan, pengalaman yang dibangun dari hubungan antar individu di antara si penyair sendiri dalam kehidupan sosialnya, itu akan membuat dia semakin kaya dalam membangun sebuah puisi. Nah, inilah antara message dengan feelings, inilah yang membangun sisi dalam puisi atau sisi batin atau disebut juga sisi jiwa maupun roh. Okay, there are so many kinds of poetry. Ada begitu banyak ternyata jenis puisi ya. Kalau kamu menganggap puisi itu hanya sekedar kumpulan kata-kata yang indah gitu tanpa kamu tahu dia jenis puisi apa, saatnya kamu belajar ya. Ternyata ada sonet atau disebut juga soneta. Bukan grup band soneta ya, tapi sonet. Ada haiku, ada ode, limerick, villanelle, epic, akrostik, free verse, phantom, ballad, lyric poetry, dan terakhir dramatic poetry. Yuk, kita perhatikan satu persatu ya. Soneta or sonnet. It is a 14-line poem. Soneta itu memiliki 14 baris dalam satu puisi, dalam satu judul itu ya. Typically, but not exclusively, concerning the topic of love. Kebanyakan topiknya yang dibangun adalah tentang cinta. Sonnet contain internal rhymes within their 14 lines. Dia memiliki rima internal di antara 14 baris yang ditulis itu. The exact rhyme scheme depends on the style of a sonnet. This very old form of poetry. Sonnet atau soneta adalah bentuk puisi lama, ya. That was made famous by none other than William Shakespeare. Dan pencetusnya itu yang membuat soneta ini begitu terkenal adalah William Shakespeare. But the sonnet actually originated in 13th century Italia, where it was perfected by the poet Petrarch. Sonnet is from the Italian word sonetto, which is literally means little sound or little song. Sementara haiku disebut juga hokku, is a 3-line poetic from originating in Japan. Kalau tadi soneta itu terdiri atas 14 baris, haiku justru hanya memiliki 3 baris. Jadi kalau ada puisi terdiri dari 3 baris, maka disebut haiku. Okay? It is renowned for its small size. The haiku consists of just 3 lines terset. First line has 5 syllable. Jadi bagian baris pertama dia punya aturan khusus. Hanya terdiri dari 5 suku kata, 5 syllables. The second line has 7 syllables. Baris yang keduanya naik, tidak lagi 5, tapi 7 syllables. Ya, 7 suku kata. And then the third line has also 5 syllables. Bagian ketiga terakhir ini kembali aturannya sama dengan baris yang pertama, yaitu 5 syllables. Mudah diingat ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga, yaitu 5 syllables. Baris keduanya 7 syllables. Haikus don't have to rhyme. Para penulis haiku nggak harus menulis puisi haiku dalam bentuk yang berima. You know berima ya, tadi udah dijelasin ya. Rima itu berarti memiliki suara yang sama di belakangnya. A, B, B gitu ya. And are usually written to evoke a particular mood or instant. This form of poetry also focuses on the beauty and also simplicity found in nature. Oke, mudah sekali diingat ya. Oke, ode. Ode atau the ode is one of the oldest forms of poetry and believed to have come from ancient Greece. Nah, jenis puisi yang satu ini konon kabarnya berasal dari Yunani kuno. Ini adalah bentuk puisi yang paling tua. The word ode is derived from the Greek word Aideon,
Kata ode sendiri katanya berasal dari akar kata Aidian, which means to sing or chant. And these poems were originally performed with a musical instrument. Puisi ini memang awalnya itu dipertunjukkan dengan menggunakan instrumen musik ya. An ode is typically written to praise a person, event, or thing, and they are usually quite short in length. Ode ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan puisi pujian, karena memang ditujukan untuk memuji. Bisa memuji orang, memuji dewa ya, yang saat itu misalnya, memuji kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang memang diperlukan gitu. Hal-hal yang memang perlu dipuji maksudnya. Dan ini bentuknya pun quite short, cukup pendek, nggak terlalu panjang. Oke, limericks. Berikutnya limericks. Limericks are funny poems. Ini adalah puisi yang lucu, which were made popular by Edward Lear in the 19th century. Limerick is a 5-line poem that consists of a single stanza, an AA-BBA rhyme scheme, and whose subject is a short, pithy tale or description. Limerick ini satu-satunya jenis puisi yang isinya lucu itu dan dikenalkan oleh Edward Lear pada abad 19. Hanya terdiri dari 5 baris ya. Jadi hanya 5 baris dan hanya 1 stanza. Apa 1 stanza? Stanza itu bait ya, 1 bait gitu. Dan dia memiliki rima AA, BB, A. Jadi di belakangnya bunyi terakhirnya sama A, B, B. Baru terakhir balik lagi ke A. Isinya pun pendek. Jenis puisi berikutnya adalah villanelle. The villanelle is another very odd form of poetry that came from France and has lots of rules. Dibandingkan jenis sebelumnya, ini adalah jenis puisi yang agak sedikit rumit karena memiliki banyak aturan. Berasal dari Prancis ya. It is made up of 19 lines consisting of 5 stanzas of 3 lines tercet each and a final stanza of 4 lines quatrain. Gitu. Jadi ini dibuat dalam bentuk 19 baris. 19 baris ini dibagi menjadi 5 bait, di mana masing-masing bait terdiri atas 3 baris. Dan pada bait yang terakhir, pengecualian itu harus terdiri atas 4 baris, disebut juga quatrain. The first and third lines of the first stanza repeat alternately in the following stanzas, and the 2 repeated lines form the final couplet in the quatrain. Originally a variation and of pastoral, the villanelle has evolved to describe obsession and other intense subject matters, as exemplified by Dylan Thomas, author of villanelles like "Do Not Go Gentle Into That Good Night." Okay. Selanjutnya kita punya epic. Ada jenis puisi yang disebut dengan epic poem. It is a lengthy narrative work of poetry. Ini adalah karya sastra yang masuk ke dalam jenis puisi yang bentuknya naratif, ditulisnya dalam bentuk naratif ya. Puisi epic, puisi epic gitu ya. Sangat panjang lumayan. These long poems typically detail extraordinary feats and adventure of characters from a distant past. The word epic comes from the ancient Greek term epos, which means story, word, and poem. Okay. Ada free verse. Free verse is a popular style of modern poetry. Ini adalah puisi bebas ya, bentuk populer lah dari jenis puisi yang sudah mulai terkenal di masa modern. And as its name suggests, there is a fair amount of freedom when it comes to writing a poem like this. Free verse poetry is poetry that lacks a consistent rhyme scheme, metrical pattern, or musical form. Di bagian ini, penyair tidak lagi memiliki keterikatan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam menulis puisinya. Para penyair memiliki kebebasan bagaimana dia menulis puisinya. Maka itu disebut dengan free verse poetry. Ya. Acrostic. Berikutnya adalah acrostic. This type of poetry spells out a name, word, phrase, or message with the first letter of each line of the poem. It can rhyme or not, and typically the word spelled out lays down the theme of the poem. Several notable authors have written acrostic poems, including Lewis Carroll and Edgar Allan Poe. Acrostic itu disebut juga puisi yang diawali dari huruf pertama, itu ya. Huruf pertama, misalnya
banyaklah, dari namamu sendiri juga bisa. Namamu apa? Nah, bagian nama itu ditulis ke bawah, baru nanti masing-masing huruf pertamanya itulah yang mengawali puisi. Hanya tetap memiliki satu tema yang utuh. Dia bisa memiliki rima, bisa juga tidak. Tidak ada keharusan harus berima, seperti itu ya. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih jelas tentang akrostik, you can read a poem from Lewis Carroll and also Edgar Allan Poe. Ada banyak sekali yang mereka tulis dalam bentuk akrostik. Puisi berikutnya adalah Phantom. Actually, it is from Malaysian because it is a Malaysian verse form adapted by French poets and occasionally imitated in English. It comprises a series of quatrains. Dia merupakan beberapa rangkaian quatrains with the second and fourth lines of each quatrain repeated as the first and third lines of the next. The second and fourth lines of the final stanza repeat the first and third lines of the first stanza. Okay, next is ballad. Ballad or ballada is another old and traditional form of poetry that is typically tells a dramatic or emotional story. They came from Europe in the late Middle Ages and were initially passed down from one generation to another and often with music. Ballads do have a set form. They are typically 4 lines quatrain and have a rhyme scheme of ABAB or ABCB. Ya, jadi ballad ini jelas sekali ya berasal dari Eropa pada masa abad pertengahan. Berisi tentang cerita yang dramatis dan emosional, juga memiliki rima, aturan rimanya jelas ya, ABAB atau ABCB. Dan bentuknya pun dia terdiri dari 4 lines atau 4 quatrains ya. 4 lines atau quatrain. Okay. Lyric poetry. Lyric poetry explores the emotion of the speaker of the poem. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu adalah jenis-jenis puisi yang tidak terlalu menggali perasaan si penulis sebetulnya ya, karena tema-temanya yang diambil itu kebanyakan bisa berasal dari lingkungan di sekitar si penyair. Tapi kalau lyric poetry ini benar-benar mengeksplore the emotion, the feelings of the speaker of the poem atau the poet. Lyric poetry originated in ancient Greek literature and was originally intended to be set to music, accompanied by a musical instrument called a lyre, which resembles a small harp. Jadi ini dipertunjukkannya dengan menggunakan alat musik sejenis harpa, tapi bentuknya lebih kecil dari harpa ya. Lyric poetry traditionally follows strict formal rule. Dia memiliki aturan yang sangat kaku ya. But because there have been many different types of lyric poetry over centuries, there are now various different forms of lyric poetry. Ya, karena ada begitu banyak jenis ya di seluruh masyarakat, maka sekarang berkembang berbagai bentuk dari puisi lirik. At least masih bisa ditemukan beberapa yang mengikuti strict formal rules. Terakhir adalah jenis puisi dramatic poetry. Dramatic poetry, also known as dramatic verse or verse drama. It is a written work that both tells a story and connects the reader to an audience through emotion or behavior. A form of narrative closely related to acting, it usually is performed physically and can be either spoken or sung. Oke. Demikianlah materi kita tentang perkenalan mengenai poems ya. Semoga dengan pemaparan mengenai beberapa jenis puisi ya, lalu social function, why we have to study about poem, di antaranya tadi ada to develop cognitive and also what else tadi masih ingat? Mengembangkan aspek kognitif dan juga ayo, masih ingat gak? Kalau kognitif pengetahuan, juga ada sikap ya. Lalu, kita juga belajar tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari puisi adalah puisi dibangun dengan menggunakan concrete words diantaranya, lalu juga mengandung majas atau figure of speech ya. Ada beberapa jenis majas yang bisa digunakan, tadi sudah dijelaskan. Oke, di video berikutnya akan diberikan contoh-contoh dari masing-masing poetry yang sudah dijelaskan. Oke, tunggu ya video berikutnya.
Don't forget to like and keep comments here and also subscribe. Thank you.